Kiai Haji Habibullah Al-Allah Masih. Kepadanya dipersilakan. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dingin ya. Saya dari Solo kemari. Kalau kata Ustaz Saiful, ini kan kampung kita namanya kampung TS Aceh. Kampung Serang, kampung Sungai Siti. Saya akan berdatangnya di Sitinya ini. Siti kan kota, tapi alhamdulillah bahwa kali ini kampung kita, Siti kita dipenuhi dengan keberkahan turunnya air hujan sampai sekitar sana Sekali lagi untuk menambah syiar kita pada malam hari ini, jawab salam saya dan semangat. Semoga mendengarkan pasangan untuk kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Kiai Haji Mahrani dan Ketum. Dan alhamdulillah beliau istiqomah mengajarkan kita bahkan menasihat subuh dari subuh ke subuh. Mudah-mudahan beliau senantiasa dikerjakan panjang umur, sehat walafiat, dan selalu membimbing kita ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat yang begitu banyak hadir, mohon maaf bila bisa saya sebutkan namanya, demi Allah tidak mengurangi hormat akhir saya, terkhusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jamiah Taqwa, Adinda Ustaz Saiful, Ustaz Mahmudi, serta para sahabat lainnya. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan, namun demi Allah tidak mengurangi hormat akhir saya. Bapak-bapak hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Ada yang bertanya sama saya, kenapa kalau mau bulan Ramadan pengajian harus ditutup? Padahal bulan puasa Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Kebaikan bertambah, segala amal ibadah kita akan dilipat gandakan pahalanya. Salah satu yang akan dilipat gandakan pahalanya adalah pengajian. Kenapa pengajian harus ditutup? Saya pernah tanyakan ini kepada salah satu guru yang saya punya di sana. Saya bilang, guru, kenapa sih kalau di bulan Ramadan pengajian harus ditutup? Guru saya sederhana menjawab bahwa harus ditutup itu karena selama 10 bulan kalian ngajar, 10 bulan kalian memberikan materi, 10 bulan kalian berkumpul bersama dalam rangka menuntut ilmu, dan Ramadan adalah ladang untuk mengamalkannya. Jadi kalau kemarin kita berbicara tentang tasbih misalkan, kita bicara tentang istighfar, kita bicara tentang fadilah-fadilah yang begitu banyak, tentu mungkin kita belum sempat khusus konsentrasi mengamalkannya.
10 bulan saat kita ngaji. Itu salah satu rahasia kenapa harus ditutup. Dan tentunya bukan berarti kita tidak boleh melakukan kebaikan. Saya yakin kita semuanya tahu kebaikan sangat perlu. Bisa jadi kita akan ada acara-acara lain yang bersifat kebaikan di bulan suci Ramadan sebagai lanjutan daripada ditutupnya pengajian. Ini jawaban saya ke bapak, ibu-ibu, ada ibu-ibu ya. Ketika ditanya kenapa harus ada yang ditutup. Dan malam hari ini saya dengar ada acara Rohan Akbar sekaligus Mi'raj, Isra Mi'raj. Sedikit saya ulas tentang Isra Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu, Bapak Ibu, secara mansus, secara teks yang ada dalam Al-Quran itu yang wajib kita percayai adalah Isra-nya. Dan apabila kita mengingkari Isra, maka hukumnya kafir. Kenapa kafir? Karena kita mengingkari mansus, sesuatu yang dinas dalam Al-Quran. Adapun Mi'raj itu, mohon maaf, kalau saya melihat dari kosakata yang ada, Mi'raj itu adalah isim alat dari kata aroja. Aroja itu artinya naik. Mi'raj itu isim alat, berarti alat naik. Alat naik itu disebut tangga. Ini pertanyaannya, Isra Mi'raj, istilah ini sudah benar atau belum? Secara tekstual maknanya ini tidak sesuai. Karena Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, yang kita sebut itu adalah naik, padahal istilahnya adalah tangga, bukan naik. Alat naik yang ada. Nah, di sini saya lihat ulama ternyata mereka memberikan penjelasan Mi'raj memang adalah isim alat, maknanya adalah tangga, dan yang dimaksudkan dengan Mi'raj adalah al-uruj. Uruj artinya adalah naik. Jadi sebetulnya kalau kita bicara Isra Mi'raj itu segitiga, Bapak Ibu. Kenapa segitiga? Pertama, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu garis bawah. Kemudian dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha itu garis tegak lurus ke atas. Kita baru tahu kalau seandainya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa disebut Isra, kemudian dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha disebut Mi'raj, cuma dari Sidratul Muntaha turun lagi Nabi ke bumi, namanya apa? Ada ibu jawab namanya dosa. Jadi Isra Mi'raj dari atas turun ke bawah namanya hubud. Isra, uruj, hubud. Apa? Yang lurus namanya naik, uruj, turun, hubudun namanya. Istilah dalam ulama-ulama kita itu menggunakan kata hubud. Jadi apa namanya, penjelasan sedikit tentang Isra. Jadi kalau Isra itu mengingkarinya hukumnya kafir, tapi kalau ada orang ingkar tentang Mi'raj itu tidak kafir, tapi hukumnya dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena di dalam peristiwa Mi'raj di sini masih banyak perbedaan pandangan, banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama sampai dengan istri Nabi. Istri Nabi yang termuda namanya Siti Aisyah. Siti Aisyah itu adalah orang yang tidak meyakini kalau Nabi melakukan Mi'raj itu dengan badannya,
itu pandangan ini dilemahkan oleh banyak para ulama, terutama ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ulama-ulama seperti dari Mu'tazilah itu mereka meyakini memang Nabi tidak mi'raj bersama dengan badannya, yang mi'raj hanyalah rohnya saja. Sebab menurut orang-orang Mu'tazilah ini irasional, sesuatu yang tidak masuk akal. Makanya itu perbedaan di sini. Kita Ahlussunnah wal Jamaah, Nabi itu mi'rajnya dengan ruh dan jasadnya. Karena itu perbedaan pandangan ini menyebabkan tidak menjadi kafir orang yang mengingkari mi'raj tapi dihukumi dengan dosa besar. Itu Islam bilang. Kalau ada orang bertanya begini, Islam mi'raj itu pulang bawa oleh-oleh. Coba Bapak Ibu bawa oleh-olehnya apa itu? Sholat. Nabi kita pulang Isra Mi'raj bawa oleh-oleh namanya sholat. Saya kok kurang setuju. Kenapa saya kurang setuju? Karena pada hakikatnya ternyata Nabi kita itu sudah sholat. Banyak riwayat dari Al-Mihdan misalnya, atau riwayat yang menyampaikan bahwa saya pertama kali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau itu berada di Mekah, pada hakikatnya Nabi sudah diajarkan sholat. Siapa yang mengajarkan sholat? Yang mengajarkan sholat itu Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril. Nabi sudah sholat diajarkan oleh malaikat Jibril, dan Nabi juga sudah diajarkan oleh malaikat Jibril bagaimana tata cara berwudu. Dan pada saat Nabi kita sudah melakukan itu, terbukti Nabi kita selalu melakukan sholat. Sholat itu bukan sholat lima waktu, bukan sholat al-mafruḍah, bukan, tapi sholatnya adalah sholatul ghadati wal 'asyi, sholat pagi dan sholat sore. Dan terbukti juga ketika Nabi kita mau berangkat mi'raj, Nabi kita itu singgah dulu di Masjidil Aqsa, masjid buatannya Nabi Allah Ya'qub alaihissalam, masjid yang tertua setelahnya Masjidil Haram. Dan pada saat itu Nabi kita juga melakukan sholat di masjidnya Nabi Ya'qub, yakni Masjidil Aqsa. Dan ulama menjelaskan sholat yang Nabi lakukan itu bukan sholat fardu memang, tapi sholat itu disebut dengan sholat lihurmatil makan atau menghormati tempat. Tahiyat al-masjid Nabi. Baru setelah itu Nabi kita naik, baru dibawa oleh Nabi kita perintah Allah sholat 50 waktu. Jadi kan perintah sholat pada hakikatnya sudah ada, namun 5 waktu itu baru oleh itu. Bapak Ibu yang saya hormati, kita kan yang pada hadir. Dan itu juga ada sedikit aja. Bicara tentang kaul, bicara tentang kaul akbar, alhamdulillah. Walaupun hujan seperti ini keadaannya, namun saya yakin para arwah yang kita kirimkan dari sore tadi hingga hari ini, mereka masih asik menyaksikan, menunggu apa yang saat ini sedang kita lakukan. Karena menurut kita Ahlussunnah wal Jamaah, dalam hal ini ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi dan Malik al-Hasani, bahwa pada hakikatnya orang yang meninggal dunia itu diilustrasikan seperti orang yang sedang menonton televisi. Jadi orang yang meninggal itu di luar TV, kita berada di dalam TV. Jadi hari ini mereka menyaksikan kita, apalagi kita sebut namanya. Karena kita menyebut nama orang tua kita, kita menyebut nama guru-guru kita pada saat acara awal ataupun setiap sholat kita kirimkan bagian kepada mereka. Itu meskipun ada orang yang tidak suka, seperti kelompok sebelah yang meyakini buat apa itu baca Fatihah, apalagi kadang-kadang dulu baru mulai Al-Fatihah dalam Al-Quran Al-Fatihah, kita baca Fatihah bareng-bareng. Kata mereka itu tidak ada dalilnya, kata mereka tidak ada alasannya, dan kata mereka itu tidak nyampe sama orang yang kita maksud. Ini satu pemahaman yang keliru Bapak Ibu. Kenapa? Karena ternyata banyak ulama-ulama kita menjelaskan, terutama para ahli tafsir, mereka menjelaskan bahwasanya kita perlu Fatihah. Kalau misalkan kita
kita mafati dari antusoh. Karena Sayyid Muhammad bahwa orang yang meninggal itu pada hakikatnya bukan hanya rohnya saja yang merasakan apa yang kita kirimkan, tapi juga mereka merasakan secara jasmaninya. Tapi jasmanianya jasadnya bukan jasad dan jasmaninya, tapi disebut dengan jasad dan jasadinya. Jadi begini, Bapak Ibu, orang yang kita kirimkan itu dia berarti duduk bareng apa yang kita sampaikan dia dengar. Sama seperti kita ziarah kubur. Ziarah kubur pada hakikatnya bukan orang yang di dalam kubur itu yang duduk dengerin kita, tapi orang yang meninggal itu beradanya di alam kubur. Kalau kita ucapkan assalamualaikum, simbolnya adalah kuburan, mereka akan menjawab waalaikumsalam. Cuma mereka jawabannya itu tidak didengar oleh kita. So, kalau misalkan kita mengucapkan salam terus ada jawaban dari dalam kubur, kira-kira bapak-bapak menjadi saya yakin tidak pasti lagi. Assalamualaikum ya ahli kubur, assalamualaikum wa insyaallah bikum lagi. Itu saat kita ucapkan assalamualaikum, mereka akan berdiri, kadang-kadang berdiri, kadang-kadang duduk, mendengar apa yang kita baca, dan itu bukan di dalam kuburan, tapi di alam kuburnya. Mereka sudah punya jasad yang baru, bukan jasad dan jasmanian, tapi disebut dengan jasad dan barzakhian. Jasad barzakhi, bukan jasad jasmani. Perlu kita harus mengadakan acara seperti ini. Kenapa? Membangun komunikasi terus terhadap orang yang sudah meninggal, karena akan ada kontak batin kita dengan mereka, apalagi dengan para perkara-perkara kita. Ini mohon maaf Bapak Ibu, saya punya pengalaman. Saya diperintahkan oleh orang tua itu untuk dibantu terhadap semua perkara-perkara kita. Waktu itu saya berpikir, dari kita yang paling rendah itu saya belajar kita Bukhari, dan naik waktu main, naik waktu bahan, kemudian kita lain, selalu saya cari pengarang kita. Karena ilustrasi yang diberikan oleh saya di orang tua saya punya guru, kata beliau begini, belum kalau pengen dapat apa-apa, jangan kalau ibaratnya ini apa-apa, kalau pengen anak-anaknya lu jangan langsung apa. Kita tidur bapaknya, begini dulu apa yang menjadi kesenangan bapak. Kemudian kalau ini kan udah ngomong, lu nggak ngomong juga kadang-kadang dikawal. Nah itu maksudnya pengarang itu adalah seperti bapaknya, karyanya seperti anak bapaknya. Jadi ketika misalkan kita ini itu terus, jadi ya buat mereka pasti akan senang dan mereka pasti akan memberikan apa yang telah mereka karang. Sehingga dia akan diberikan oleh Allah namanya al-futuh atau futuh al-arifin. Ini harus kita pahami, maksudnya mudah-mudahan yang masih pada belajar. Ya mudah-mudahan bapak-bapak yang sudah ikut taklim di mana-mana selalu mengamalkan ini di Al-Fatihah terhadap barang-barang, Fatihah terhadap orang tua kita, guru-guru kita, supaya ada kesinambungan antara batin kita dan tubuh kita.
khususnya guru-guru yang sudah mengajarkan kita di sini, orang tua daripada Ustaz Saiful, yang pertama Kiai Haji Romli, juga guru yang lain yang catatan yang saya punya, tapi jelas kita kirimkan buat para guru, sudah segenap orang-orang yang telah berbuat baik untuk pembangunan masjid ini, seluruh jamaah yang telah berpulang rahmatullah, semoga ilmu dan syafat tidak berkata Nabi dan Abu Yasyahabu fi khair, bulan di mana kebaikan itu bersyafaat bertambah, semakin bertambah kebaikan Allah berikan kepada mereka. Bergantian al-Fatihah. Alhamdulillah, masyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan saya khususnya daripada itu kita mohon Allah mudah-mudahan keikhlasan bacaan Allah ini menyebabkan apa yang kita omongkan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila dari Allah Subhanahu wa taala sudah syukur وسلم على الله تبارك وتعالى سيدنا أصحاب رسول الله والحمد لله رب العالمين حتى يوافي نعمه ويكافئ نقمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك الكريم ولعظيم سلطانك. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلاة تهلك بها أعداءنا وحسادنا وتهدي بها قومنا وتصلح بها أحوالنا وتؤتي بها حوائجنا وترفع بها درجاتنا وتكسر بها أحوالنا وتلامذنا وأتباعنا وأعواننا وأضيافنا وتعود بركاتها علينا وعلى أولادنا وعلى أهل بيتنا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بلغ وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه في هذا المجلس من سورة الإخلاص والمعوذتين وأول سورة البقرة وآية الكرسي وما استغفرناه من أستغفر الله العظيم وما هللناه بالله لا إله إلا الله وما سبحناه وحمدناه من سبحان الله وبحمده ومن قولنا حسبنا الله ونعم الوكيل والمولى ونعم النصير ومن أسمائك يا الله يا لطيف وما صليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم هدية منا ورسولا ورحمة من مواهب فضلك ناسيا وبركة شاملة إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآبائه وإخوانه وأزواجه وذرياته بسم الله آبائنا وآباء آبائنا وأمهاتنا وأمهات أمهاتنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا وجداتنا وجدات جداتنا وخالنا وخالاتنا وعمنا وعماتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ونخص خصوصا إلى أرواح أموات المسلمين في هذه القرية نحو المسلمين اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واجعل الجنة مأواه. اللهم بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ارحمهم يا الله ولا تعذبهم، ارحمهم يا الله ولا تعذبهم، ارحمهم يا الله ولا تعذبهم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آتنا في
ini Allah